Halo semuanya, dalam video ini gue akan bahas mengenai gangguan jiwa. Sumbernya diambil dari lembar informasi dan edukasi Kementerian Kesehatan Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Apa itu gangguan jiwa? Gangguan jiwa adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang menimbulkan disfungsi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Apa yang dirasakan jika mengalami gangguan jiwa? Mereka yang mengalami gangguan jiwa akan merasa stres, tidak nyaman, dan menderita dengan gejala yang dirasa. Selain itu, kehidupan personal seperti kemampuan mengurus diri dan kehidupan sosial seperti komunikasi dengan teman akan terganggu. Performa pekerjaan, pendidikan, dan produktivitas juga menurun. Siapa saja yang dapat mengalami gangguan jiwa? Semua orang bisa mengalami gangguan jiwa dengan intensitas ringan maupun berat. Dikatakan bahwa 1 dari 4 orang beresiko mengalami gangguan jiwa dengan rentang usia dan latar belakang apapun. Apa penyebab dari gangguan jiwa? Diduga penyebab gangguan jiwa terdiri dari beberapa faktor, yaitu biologis. Zat kimia di otak seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak seimbang. Faktor genetik juga berperan dalam munculnya gangguan jiwa, walaupun tidak selalu diturunkan dari ayah atau ibu ke anak langsung. Psikologi. Perkembangan dan pola asuh sedari kecil menjadi salah satu faktor juga. Begitu pula dengan masalah hidup yang dapat menjadi pemicu munculnya gangguan jiwa. Sosial. Contohnya adalah pergaulan dan peraturan dari adat istiadat tertentu. Apa saja gangguan jiwa yang sering ditemui? Ansietas, perasaan cemas, tidak menyenangkan, atau khawatir tanpa sebab yang jelas. Biasanya disertai gejala fisik seperti jantung berdebar, sesak nafas, mual, keringat dingin, dan lain sebagainya. Depresi, perasaan yang sedih berkepanjangan, disertai hilangnya minat untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Seringkali disertai pemikiran untuk mengakhiri hidup. Bipolar, mood swing yang ekstrim antara senang sekali atau mania, dan depresi. Perubahan mood ini berlangsung dalam periode tertentu dengan pola dan intensitas yang beragam. Skizofrenia. Penderita skizofrenia mengalami halusinasi, yaitu mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, dan juga mengalami waham, yaitu sebuah keyakinan yang salah, namun dianggap benar dan tidak bisa dipatahkan. Misalnya, merasa sedang dimata-matai, atau merasa ada orang yang akan mencelakai dirinya. Bagaimana penanganan gangguan jiwa? Penanganan gangguan jiwa yang ideal adalah kombinasi dari obat atau farmakoterapi, psikoterapi, dan dukungan sosial. Apakah penderita gangguan jiwa bisa sembuh? Jika penanganannya tepat, cepat, dan komprehensif, maka penderita gangguan jiwa bisa pulih dan hidup optimal seperti orang lain. Jadi, jangan berkecil hati jika mengalami gangguan jiwa. Kenali, tangani, dan kelola. Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku bersamanya, hariku bersamanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat obsesi dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Acara ini disiarkan langsung dari ruang media center Revolusi KIA, Dinas Kesehatan Kabupaten Oki, dan acara ini didukung oleh Bank Sumsel Babel. Ya, seperti biasa selama lebih kurang 1 jam ke depan, kita akan membahas tema-tema menarik seputar kesehatan. Dan tema kita pada hari ini
adalah Mapan Gaji. Mari pantau orang dengan gangguan jiwa. Acara ini akan dipandu oleh saya, Nirmala Sari, dan rekan saya, Ani Farida. Iya, tentunya untuk membahas tema kita pada hari ini kita telah kedatangan narasumber ya, Ani ya, Iya. yang sangat spesial. Karena siapa nih, ya Ani? Ini baiklah sahabat sehat yang ada di rumah telah hadir di hadapan kita. Selamat pagi Pak. Kami ucapkan kepada Bapak Adi Sucipto SKM. Beliau adalah pimpinan Puskesmas Penangguhan Duren. Baik, sebelum kita ngobrol panjang lebar nih Pak, ada baiknya nih kita sapa dulu sahabat sehat yang ada di rumah. Kami persilakan Pak. Terima kasih Bu Ani dan selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Adi Sucipto SKM, pimpinan Puskesmas Penangguhan Duren. Sebelum kita sama ngobrol lebih jauh, mari sama-sama kita mengingatkan kembali seluruh sahabat sehat dimanapun berada, di masa pandemi Corona saat ini, mari sama-sama kita menjaga protokol kesehatan atau mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa memakai masker kemanapun kita pergi ataupun kita keluar rumah. Kemudian jangan lupa yaitu menjaga jarak di antara sesama kita minimal 1 meter. Dan selanjutnya jangan lupa mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Dan selanjutnya mari sama-sama kita memantau meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi buah dan sayuran. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID-19 ini, dan jangan lupa sekali lagi, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Iya. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya. Terus sekali ya, Yani dan Pak Adi, memang kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan walaupun kita sudah memasuki masa new normal. Sebagaimana telah diterbitkannya Perbup nomor 34 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease di tahun 2019 di Kabupaten Oki. Dan Dinas Kesehatan melalui Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oki ya Bapak Iwan Setan SMNkes telah melakukan tindak lanjut terhadap Perbup tersebut ya. Sebagaimana ada di bab 6 pasal 9, Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan sosialisasi terkait informasi, edukasi, cara pencegahan dan pengendalian COVID-19. Adapun upaya-upaya tersebut yaitu yang pertama melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak oleh setiap puskesmas dan dinas kesehatan dengan menggunakan puslink pada setiap hari Jumat pada wilayah kerja masing-masing. Yang kedua, penyuluhan pada kegiatan-kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif. Lalu melalui multimedia seperti saat ini ya, tayangan obsesi kita memberikan program inovatif. Iya, program inovatif seperti obsesi ini kita memberikan informasi terkait COVID-19 ya. Iya. Jadi cukup membantu sekali ya Pak. Adanya obsesi ini. Iya. Bisa semoga bisa mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Ya, amin. Ya, sebelum kita membahas tema nih Pak Adi ya, mungkin ada lebih baiknya Bapak menjelaskan sedikit nih Pak tentang profil Puskesmas Penangguhan Duren. Ya, terima kasih. Baiklah sahabat sehat sekalian dimanapun berada, kembali saya menjelaskan mengenai sedikit gambaran tentang Puskesmas Penangguhan Duren. Puskesmas Penangguhan Duren itu didirikan pada tahun 2017. Itu pecahan dari Puskesmas Gunung Selapan. Jadi berarti baru ya Pak, baru 3 tahun ya Pak. Memasuki 3 tahun. Dulunya dia puskesmas
namanya itu Puskesmas Pembantu Penanggung Duren. Oh, jadi sebelumnya Setelah dibangun pada tahun 2017 itu, kemudian mulai beroperasi itu di tahun 2018, jadi berganti jadi Puskesmas Penanggung Duren. Nah itu. Nah kami luas wilayah untuk Puskesmas Penanggung Duren itu lebih kurang 53.145 km persegi. Nah itu. Dengan jumlah penduduk 14.248 jiwa. Nah itu. Nah saat ini wilayah kerja kami yaitu ada 7 desa. 7 desa. Itu. Jadi 7 desa, kemudian pustu tidak ada, semuanya puskesdes. Menginduk ke ini Pak ya, ke Puskesmas Penanggung Duren. Nah, kemudian SDNK yang ada di Puskesmas Penanggung Duren sebanyak 72 orang, yaitu PNS dengan ditambah dengan TKS. PNS sudah berapa nih Pak? PNS-nya lebih kurang 26 orang. 26 orang. 26 orang. Berarti yang lainnya itu tenaga honor ya Pak? Tenaga honor kan ada 2 di situ kan, tenaga honor prokes dengan tenaga honor yaitu laboratorium. Itu sisa itu TKS. Itu. Nah, yang yang lainnya untuk saat ini kami terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ya, yang ada di Puskesmas Penanggung Duren, karena mulai dari tahun 2018 ya itu beroperasi itu sampai saat ini sampai sekarang kami terus melakukan kegiatan upaya kesehatan, baik itu pemantauan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik yang di dalam gedung maupun yang di luar gedung. Tapi lebih banyak kami keluar gedung itu, karena sekarang ini kebetulan keadaan pandemi COVID-19 ini banyak kadang-kadang masyarakat itu yang tidak terjangkau ke puskes, kami langsung kita yang mendatangi mereka ya Pak ya, jemput bola ya Pak ya. Nah, untuk jarak tempuh dari Puskesmas Penanggung Duren ke kabupaten itu lebih kurang 60 kilo. 60 kilo itu kira-kira berapa jam itu Pak? Lebih kurang 2 jam. 2 jam, cukup jauh juga ya Cik Mala ya. Iya, lumayan. Di wilayah kerja kita juga bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Iya. Tapi untuk jalannya sendiri itu Pak bagus ya. Alhamdulillah kalau sekarang tuh ada lah, tapi semuanya itu bagus, tidak ada hambatan. Masih ke desa. Mungkin terkait SDM tadi Pak, apakah sudah terpenuhi semua atau ada tenaga kesehatan yang masih belum terpenuhi Pak? Masih. Nah, untuk saat ini tenaga gizi. Tenaga gizi di sana belum ada ya Pak? Gizi yang belum ada. Iya, mungkin nanti dengan adanya acara obsesi ini yang dipantau oleh Bapak Kepala Dinas kita Pak ya, Kepala Dinas Kesehatan kita, nanti ada apa Mbak ini Cik Mala untuk penambahan tenaga di sana ya? Iya. Itu apakah tenaga gizi saja Pak atau ada tenaga lain yang belum terpenuhi? Kalau tenaga lain tuh bisa yang mendukung, namun secara tetap belum ada seperti gizi, sanitasi, kemudian farmasi, laboratorium, tenaga lab. Berarti cukup banyak juga ya Cik Mala ya. Kalau dokternya? Dokter, alhamdulillah kami saat ini mendapatkan dokter. Jadi kemarin tuh dokternya itu TKS, namun setelah ada penerima CPNS. Oh, lulus ya Pak ya? Ada yang lulus, itu salah satunya dokter dari Gunung Selapan lulus untuk dapat di Penanggung Duren. Alhamdulillah ya Pak ya. Kalau untuk dokter gigi Pak, dokter gigi belum ada juga. Belum ada juga. Ya, tetapi tidak menghambat proses pelayanan kesehatan ya Pak. Itu ya perawat gigi. Perawat gigi karena perawat giginya itu TKS kan. Iya. Ya, mungkin kembali lagi ke topik kita pada hari ini, yaitu mapan gaji ya Pak ya, memantau orang dengan gangguan jiwa. Kita pengen tahu nih Pak, apa sih yang melatar belakangi terbentuknya inovasi mapan gaji ini? Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya
banyak program-program yang lain seperti kebetulan di dalam hal ini seperti mapan gaji ini mari pantau orang dengan gangguan jiwa itu termasuk ODGJ itu di 12 indikator SPM. Gitu. Nah, jadi bukan tidak seperti program-program yang lain, namun kami melihat dari dari program ini sesuai dengan tinjauan kami di lapangan dan diskusi dengan teman-teman yang ada di puskesmas, maka kami lebih mengeluarkan untuk membuat inovasi ini, yaitu mapan gaji ini. Sehubungan dengan gangguan jiwa ini, kadang-kadang ada yang sebelumnya itu terlantar, ada yang kurang dipantau. Nah, hasil dari tinjau ke lapangan itu yang sangat jadi menarik bagi kami. Kami membuat untuk terjadilah inovasi ini, Pak ya. Yang disebut dengan mapan gaji. Itu terbentuknya itu. Secara gambaran. Kira-kira ada sampai saat ini Pak ada berapa orang nih Pak yang termasuk dari ODGJ yang ada di golongan ini Pak? Kalau yang sudah terdata saat ini itu sesuai dengan laporan kami sebanyak 38 orang. 38 orang cukup banyak ya Pak ya. Yeah. Tapi itu Pak untuk tingkat yang gangguan jiwa itu apakah sudah termasuk yang kelas berat atau masih golongan sedang atau gimana itu Pak? Untuk saat ini di wilayah kami termasuk kategori sedang semua. Kategori sedang. Jadi mungkin tidak terlalu mengganggu masyarakat ya Pak ya. Tidak. Iya. Apakah orang dengan gangguan jiwa ini ada yang dipasung atau semuanya dirawat oleh keluarga Pak? Sampai saat ini tidak ada yang belum dipasung. ada ya Pak. Tidak ada yang dipasung. Itu kan belum terlalu berat kategorinya ya Cek Mala ya. Kemarin tuh secara ini ya kami langsung meninjau ke lapangan, langsung pemantauan. Salah satu ada pasien kemarin itu, tapi tidak dipasung, namun dalam pengawasan ketat dari keluarga. Nah itu. Nah kami mencoba melakukan pendekatan baik itu dengan keluarganya sendiri, dengan pemerintah setempat yang ada di situ. Nah langsung kami lakukan koordinasi dan terakhir langsung dikasih obat. Alhamdulillah pada saat ini keadaannya tuh tenang. Sudah membaik ya Pak ya. Baik. Nah itu. Jadi prinsipnya untuk pasien yang ODGJ itu kita sering melakukan pemantauan dan sering melakukan pendekatan juga tentunya ya Pak. Dengan masyarakat, dengan keluarganya sendiri. Oh iya Pak, ya sejauh ini nih kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di Puskesmas Penangguhan Duren? Terkait masalah terkait masalah inovasi ini Pak. Ya, terima kasih. Jadi pertama kami melakukan koordinasi lintas sektor. Nah, kemudian terutama yang ada di desa itu pemerintah desa, Pak Kades, kemudian perangkat desa, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di situ, dan langsung ke masyarakat, kemudian di keluarganya sendiri. Nah itu kemudian upaya yang lain kami lakukan itu melakukan kembali yaitu penyuluhan. Sosialisasi. Nah itu kan, dan koordinasi tak lepas itu dengan sesama-sama teman-teman yang ada di puskesmas. Nah itu kan melakukan musyawarah. Tapi sejauh ini ya Pak, bagaimana itu tanggapan dari keluarganya itu sendiri? Waktu kita untuk mengadakan penyuluhan atau pendekatan terhadap si pasien ini cukup baik ya Pak ya. Cukup baik responnya. Malahan kami itu setiap saat itu diharapkan kehadirannya ya Pak. Alhamdulillah. Ya namanya itu gangguan itu kan masyarakat juga takut. Iya takut. Iya, stigma di masyarakat masih kurang ya. Allah itu dia beranggapan ini bahaya. Iya. Jadi kan sudah dicap lah Pak ya, kalau orang gila itu menakutkan. Iya. Kadang-kadang yang anggap yang lain, masyarakat yang lain
Nah ini apa namanya itu jadi aib kan, Iya, jadi dikucilkan. iya. Padahal tidak demikian kan sama. Jadi kita berprinsip bahwa itu sama seperti kita dan bagaimana caranya minimal dia bisa diterima kembali di masyarakat. Iya, memang harus dirangkul ya, harus tidak dikucilkan. iya, tidak dikucilkan ya. Tapi sebaiknya itu Pak, kalau di sana itu rata-rata ini Pak, lebih banyak pasien yang laki-laki atau perempuannya Pak yang gangguan jiwa itu? Laki-laki. Laki-laki. Laki-laki yang lebih banyak. Apakah sudah ada peningkatan nih Pak untuk capaian SPM-nya dari tahun kemarin sampai saat ini? Ya, alhamdulillah kalau tahun kemarin itu karena kita belum tahu kiat-kiatnya Iya. dan belum tahu yang bagaimana cara apa namanya itu melakukan baik itu pemantauan dan lain sebagainya itu, makanya untuk di tahun 2020 ini alhamdulillah ada peningkatan. Iya. Kalau kemarin tuh pencapaiannya itu 63% dan 63, alhamdulillah sekarang tahun tuh 2020 ini 70%. menjadi 70%. Lumayan ya, cukup tinggi ya, Cik Mala ya. Mungkin ini Pak, tadi kan sudah dijelaskan nih, memang inovasi mapan gaji ini melibatkan lintas sektor ya Pak ya. Mungkin kalau peran lintas sektor tadi sudah dijelaskan, kira-kira nih Pak, ada tidak mungkin tim khusus yang memantau langsung untuk pasien-pasien yang ODGJ terkena gangguan jiwa ini Pak? Kami ada yang namanya itu pemegang program yaitu Keswa Kesehatan Jiwa tadi kan. Berarti memang sudah dibentuk nih Cik Mala di puskesmasnya ya. Malah sekarang terima kasih dengan Bapak Kepala Dinas itu sudah di SK kan kemarin tuh Pak Fahmi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Dengan Bapak Kepala Dinas seluruh program yang ada di puskesmas itu sudah di SK kan. Jadi mereka itu Punya tanggung jawab seolah-olah sendiri punya ya tanggung jawab Pak. dan ada suatu kebanggaan. Nah, itu. Jadi terima kasih banyak sama Pak Kepala Kepala Dinas, iya yang sudah mendukung ya Pak ya. Iya. Ini kira-kira proses pemantauannya ini secara berkala ya Pak ya. Kira-kira berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali iya, Pak? Untuk proses pemantauannya. Proses pemantauannya itu minimal dilakukan itu 1 minggu sekali. Satu minggu minggu sekali. Tapi itu dirutinkan ya Pak ya? Dirutinkan Setiap hari apa itu Pak kira-kira? setiap hari Selasa. Selasa. Jadi sudah terjadwal begitu ya Pak ya? Iya. Iya. Menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini Juga ya. kami kebetulan di waktu di Posyandu kami juga ikut serta turun ke lapangan sama-sama memantau masing-masing. Makanya itu kami juga ada jadwal Posyandu. Jadwal Posyandu itu kita tahu jadwal Posyandu itu kita yang turun ini. Nah, itu ya termasuklah tadi yang program dari Keswa tadi. Langsung karena memantau yang apa namanya seperti gangguan jiwa tadi kan. Iya. Yang jelas sekarang tuh kita pantau itu melalui apa namanya itu edukasi pendekatan kita itu cara dia bagaimana rutin makan obat, apa yang dirasakan. Jadi setiap minggunya itu kita tahu perkembangannya ya Pak ya? Iya. Sejauh ini apakah ada pasien-pasien yang dirujuk nih Pak ke rumah sakit Jiwa Palembang ya? Untuk saat ini belum ada. Belum ada. Alhamdulillah bisa langsung kami. Berarti masih bisa diatasi nih Cik Mala. Di puskesmas. Iya. Kira-kira ini dari 38 orang ini, semuanya sudah ini Pak ya, sudah terpantau semua. Sudah terpantau ya. Sudah terpantau. Iya. Jadi memang sudah diobati, sudah dipantau, Sudah dirangkul. Jadi mereka itu keluarganya juga cukup bangga mungkin ya Pak ya atas kedatangan kita, atas respon kita kepada mereka. Jadi memang penting untuk seperti apa namanya tuh lintas sektor tadi. Lintas sektor. Jadi keterlibatannya Pak ya. Keterlibatan langsung. Iya. Kadang-kadang langsung kepala desanya, Pak ini langsung hubungi ya Pak ya. Datang ke puskesmas. Iya. Atau misalnya tadi lupa dengan jadwal obat yang kami tadi, langsung yang apa namanya itu masyarakat itu memberitahu. Obat ini habis. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ini ya Pak ya.
mereka berantusias sekali untuk bisa sembuh itu Cek Mara. Iya, betul sekali. Ya, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini ya. Cukup. Tetapi kita harus break live musik terlebih dahulu ya. Tetap pantengin terus obsesi, dan nanti akan dilanjutkan oleh praktek berbagi sehat melalui akar apa tadi Pak? Akar sekait. Iya. Penasaran pastilah sahabat obsesi sehat yang ada di rumah penasaran apa itu akar sekait. Iya. Tetap saksikan kita ya. Iya. Kita break sebentar. Bergelut udang di dalam laut, mendengar engkau meninggalkanku. Bergulung ombak samudra, tak rela kau pergi. Berjatuhan daun-daun hijau, walaupun belum musimnya kini, tak akan pun bersamil lagi di dalam hatiku. Mengapa berdusta hanya untuk cinta? Tak pernah ku sangka sampai di sini. Beribu cerita berbaris di sini, akan ku simpan dalam hati. Mengapa berdusta hanya untuk cinta? Tak pernah ku sangka sampai di sini. Beribu cerita berbaris di sini, akan ku simpan dalam hati. Bergelut udang di dalam laut, mendengar engkau meninggalkanku. Tak akan ku bersamil lagi, walaupun belum musimnya kini. Tak akan ku bersamil lagi di dalam hatiku, di dalam hatiku, di dalam hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat
Obsesi, salam sehat. Sahabat Obsesi dimanapun Anda berada yang lagi menyaksikan acara Obsesi pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Adi Sucipto. Hari ini tadi di sesi pertama sudah banyak sekali kita membahas seputaran inovasi yang ada di Puskesmas Penangguhan Duren bersama pimpinan puskesnya. Hari ini di episode ke-22 Obsesi bersama Pak Adi Sucipto ingin berbagi tips bagaimana memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar wilayah kerja puskesmas, yaitu akar pohon serai, mirip dengan bajaka yang lagi viral sekarang ini, yang banyak sekali manfaatnya. Salah satunya bermanfaat untuk minuman penguat imun, benar Pak ya? Nah, bagaimana tips pemanfaatan itu? Langsung saja kita bersama Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya. Terima kasih Pak Mami atas kesempatan ini. Baiklah sahabat sehat dimanapun Anda berada, sedikit berbagi. Ada salah satu penemuan kayu, akar kayu di wilayah kerja kami, yaitu yang namanya disebut dengan akar kayu kain. Mungkin ada kesamaan dengan yaitu batang bajaka, ya, bajaka yang dari Kalimantan itu. Ya. Nah di sini kayu ini yang pertama diambil dari tempat tumbuhnya itu di rawa-rawa, di rawa-rawa, yaitu jadi diambil itu kemudian kita potong menjadi begini, ya, potong menjadi begini. Nah selanjutnya itu kita keringkan, dijemur dulu, nah itu. Nah setelah kering seperti ini, selanjutnya yaitu langsung untuk menghasilkan obat kita direbus. Nah untuk ukuran merebusnya itu Pak Mami ini itu lebih kita timbang dulu, kalau itu lebih kurang 1/4 gram. Beratnya 1/4 gram. Itu direbus dengan air sebanyak itu setengah liter, lebih kurang setengah liter. Berapa lama untuk waktu merebus itu lebih kurang 30 menit. 30 menit. Jadi 30 menit. Nah itu setelah itu kita angkat dan kita jadi setengah liter air itu Pak Mami itu jadinya 1 cangkir, 1 gelas ya. 1 gelas untuk siap minum. Nah setelah itu jadi, nah inilah hasilnya dari rebusan kayu itu tadi. Ini yang sudah jadi, dan itu siap untuk ini akar, batang, atau semuanya bisa dimanfaatkan ini Pak Adi? bisa Dari akar bisa, dari akar bisa, dari daunnya bisa, dari daunnya juga bisa. Hasilnya juga sama seperti ini. Nah rasanya itu seperti agak pahit sedikit. Itu kalau bisa kita perlihatkan di kamera ya, sayang Pak Adi tidak membawa foto bentuk pohonnya ya. Iya. Nah, ini langsung diambil jadi dari hasil dari agak sulit Pak ya mencarinya di rawa-rawa, tapi di rawa-rawa banyak. Walaupun di rawa juga ada tempatnya juga, ya, itu tidak sembarangan dia tumbuh di rawa-rawa. Kebetulan ini ada di salah satu wilayah di daerah kami itu desa Kumitang, Di masih wilayah kerja Mas Penangguhan Duren. Tapi ini sepertinya masih menjadi baru Pak, karena di dalam perpustakaan obat herbal yang ada sekarang di itu sepertinya ini belum terpublikasi. Ya, jadi tugas dari kita semua untuk mempublikasikan. Semoga memang ini bermanfaat sesuai dengan yang sudah kita lakukan di puskesmas selama ini. Nah, dimanfaatkan oleh teman-teman untuk seluruh masyarakat di situ meminum di masa pandemi ini baik Pak ya. Selain untuk
meningkatkan imun ini apa lagi manfaat dari minuman obat batang sekali Pak? Jadi selain dari untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dia juga bisa pengobatan pencegahan kanker, kemudian penderita hipertensi, penyakit mah, dan juga penyakit kulit yang lain. Nah itu. Jadi dia lebih ke untuk daya tahan tubuh sebenarnya Yang lebih banyak. Nah, apakah di masyarakat kita di situ sudah banyak yang memanfaatkan minuman ini Pak? banyak ada banyak. Ya. Untuk misalnya ada masyarakat di luar dari penangguhan darurat yang mencoba, apakah ada yang menjual di situ atau bagaimana Pak? Boleh datang bahan ahlinya, ada. Bisa ada. Ini belum dijual di masyarakat Pak, bahan baku ini. Belum sebenarnya. Ya. Jadi ini bisa menjadi pemikiran bisnis Pak. Iya. Puskesmas dengan herbal bisa memanfaatkan tanaman di sekitar puskes dengan modal batang kayu sekait yang direbus menjadi minuman penguat imun dan bisa juga ini menjadi obat lain seperti tadi gatal, hipertensi dan bagus sekali Pak. Ini mungkin ke depan Pak ya, mungkin dari kami Dinas Kesehatan menyarankan dijadikan suatu inovasi di puskesmas penangguhan duren karena kami lihat terlalu maksimal kan inovasi bagaimana tanaman ini menjadi ikon di penangguhan duren Pak ya. Nah, ada hal lain yang ingin disampaikan terkait dengan minuman obat ini Pak? Jadi sahabat obsesi dimanapun berada ya, kami mengharapkan yaitu mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, apa yang kami sajikan ini bisa bermanfaat ya. Dan juga kalaupun nanti yang ada berminat, silakan bisa menghubungi kami di Puskesmas ya, atau hari ini bisa ke linknya obsesi ya. Untuk rasa Pak, ini penasaran mungkin rasanya pahit atau tidak? Agak sedikit pahit Pak. Agak sedikit dibandingkan dengan minuman herbal semacam sambil itu masih mending. Masih baik sambil itu Pak, tapi tidak terlalu baik. Kalau kami pengamat dari minuman yang herbal ini sambil itu belum terlalu baik. Ya. Yang baik itu seperti daun pepaya. Ya, ada lagi yang melikat di pohon itu Pak. Itu sangat baik. Nah, mudah-mudahan ini nanti ada juga ilmuwan yang bisa membuat rasanya lebih enak. Mungkin ada strawberry di Pak ya. Terima kasih Bapak atas tips dan ilmu hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan sahabat obsesi yang menyaksikan hari ini. Bagi sahabat obsesi yang menyaksikan, kami ingatkan untuk tidak lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe-nya di link YouTube, Facebook, dan Instagram Dinas Kesehatan Kabupaten Oki. Saksikan terus di Obsesi pagi dan Rabu setiap hari jam 9. Saya Bung Fahmi mohon izin di sesi herbal ini bersama Pak Adi. Nanti lanjutkan lagi sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berjumpa lagi bersama kami dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Ya, acara ini didukung oleh Bank Sumsel Bubble. Ya, menarik sekali ya, Ani Pak Adi ya. Tadi kita sudah menyaksikan berbagi sehat melalui akar sekait. Iya, semoga bermanfaat ya untuk sahabat Obsesi sehat yang ada di rumah. Iya. Dan kami selalu mengingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe di akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan channel YouTube kita. Ya, kembali lagi ke tema kita pada hari ini, yaitu mapan gaji ya Pak Edi ya.
Sejauh ini Pak, adakah hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan inovasi mapan gaji ini? Kalau secara uh, hambatan itu yang lebih jauh tidak ada, namun itu hambatan yang biasa itu ya namanya itu ada kan, itu namun tidak menjadi hambatan bagi kami. Iya. Karena kami juga bersama teman-teman di puskesmas itu semangat, dan juga kita juga karena didukung dari lintas sektor masyarakat, makanya tidak terlalu jadi hambatan. Iya. Nah itu untuk sejauh ini. Iya. Berarti sudah didukung ya Pak, alhamdulillah ya Iya. dari lintas sektornya ya. Kalau hambatan mungkin jangkauan Pak? Jangkauan kami kebetulan wilayah kami itu tidak terlalu jauh, Tidak terlalu jauh tidak terlalu jaraknya ya jauh. Pak ya. tidak jauh, jadi mudah Mudah untuk dijangkau. dijangkau. Dan juga kami karena di situ ada apa namanya itu kader desa, jadi komunikasi itu lancar. Lancar, Tidak iya. terlalu jadi hambatan bagi kami untuk apa namanya itu di mapan gaji. Mapan gaji. Iya. Baik, ini Pak ya terkait ini COVID-19 ini ya Pak ya. Apakah inovasi ini menghambat pelayanan yang ada di sana Pak? Misal untuk pelayanan posyandu atau pelayanan apa itu Pak? Ya. Jadi seluruh pelayanan yang ada di puskesmas itu saat ini di masa pandemi Pandemi COVID ini, ini iya. juga tidak ada hambatan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya, tapi tetap kita mengedepankan protokol Kesehatan. Nah, itu. Jadi mulai dari pelayanan posyandu, Posyandu, kemudian pelayanan juga posyandu lansia, posyandu PTN, Posbindu PTN. Iya. Nah, itu kan, jadi tidak ada hambatan. Karena tadi sudah saya katakan bahwa tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jelas yang rutin yaitu posyandu. Tetap dilaksanakan ya Pak ya. Iya. Sejauh ini Pak, apakah di Puskesmas Penanggung Anduren itu sendiri ada yang terpapar COVID ini Pak? Jadi mulai dari pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah untuk di wilayah kerja kita Penanggung Anduren itu tidak ada sampai saat ini terpapar COVID-19. Alhamdulillah ya. Yang kami lakukan sebelumnya itu mulai dari warga yang datang kami lakukan checkpoint, kemudian kami anjurkan untuk isolasi dan selama 14 hari ke depan, gitu kan. Dan dilakukan pemantauan dan terus juga dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat keliling itu kami lakukan sosialisasi. Dan pada saat ini setiap hari Jumat itu seperti yang diinstruksikan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampung Ilir bahwa dilakukan sosialisasi keliling bersama puskesmas itu kan. Berarti setiap Jumat itu diadakan penyuluhan ya Pak ya. Dan selain daripada itu sosialisasi di tempat-tempat umum seperti di tempat ibadah, masjid. Di Dan pasar juga ya Pak ya. yang rutin di pasar. Karena pasar di kami itu itu terus ada. Nah besok seperti tiap hari Selasa, saya itu rutin ya Pak ya. Terutama menyampaikan tentang disiplin protokol kesehatan. Ya, untuk menjaga jarak dan memakai masker ya. Tapi kebanyakan masih masyarakat ini untuk memakai masker itu sungkan ya Pak ya dilakukan. Kebanyakan apa saja alasan mereka? Iya. Kadang-kadang alasan itu sesak nafas. Kemudian susah. Ya. Itulah tugas kita selaku tenaga kesehatan ya Pak ya. Jadi kita terus menghimbau itu yang kita lakukan sosialisasi
dan penguatan dari yaitu Perbu nomor 34 tahun 2020 dari Bapak Bupati Kampung ini. Iya. Ya mungkin terkait pandemi COVID-19 ini ya, Yani dan Pak Adi, apakah dari Puskesmas Penangguhan Duren ada dibentuk khusus nih Pak Satgas Penanganan COVID? Ada. Jadi ada itu Satgas COVID-19 dibentuk dengan teman-teman di Puskesmas. Jadi kami dari tim itulah terus melakukan sosialisasi dan juga pemantauan di wilayah kerja kami. Iya. Makanya alhamdulillah pada saat ini tidak ada yang terpapar. Iya. Jadi sangat maksimal sekali ya usahanya. Sesuai jadi ya. Di sana tidak terpapar COVID ya Pak ya. Semangat sekali ini tim kerjanya ya Pak ya. Sampai saat ini kami terus melakukan sosialisasi itu sampai saat ini. Iya. Memang peran tenaga kesehatan memang sangat penting ya. Ya, untuk mengingatkan masyarakat kita ya betapa penting itu. Iya, betapa pentingnya protokol kesehatan ini ya, karena memang terkadang ada beberapa masyarakat yang sepertinya agak kurang respon ya tentang dengan protokol kesehatan. Iya. Baik. Masyarakat itu intinya sering kita ingatkan. Iya, harus bosan. Bosan harus jadi ya Pak ya. Sering-sering Jadi diingatkan. walaupun mereka itu dicuekan, tetap kita harus bergerak cepat ya Pak ya untuk mengingatkan terus. Iya, betul sekali. Dan ini nih Pak, apa nih harapan dan apa yang akan Bapak lakukan untuk kemajuan Puskesmas Penangguhan Duren? Saya berharap untuk ke depan itu Puskesmas Penangguhan Duren khususnya ya, dan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering itu akan lebih baik lagi ke depan dengan kerjasama itu. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih atas selama ini yaitu apa yang disampaikan dan diberikan bimbingan dari Bapak Kepala Dinas Pak ya. Kesehatan Kabupaten Ogan Komering ini bersama tim kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan yaitu, dan juga upaya-upaya yang kami lakukan di Puskesmas Penangguhan Duren yaitu dengan teman-teman yang ada di Puskesmas Penangguhan Duren terus melakukan itu bagaimana caranya untuk meningkatkan pelayanan yang ada di wilayah kerja Lebih maksimal lagi ya Pak ya tentunya ya. Jadi memang terkoordinasi antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas Penangguhan Duren itu sendiri. Ya. Mungkin terkait penambahan SDM, harapan Bapak kira-kira seperti apa Pak? Atau fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas Penangguhan Duren? Ya, terima kasih. Harapan saya untuk depannya untuk SDMK yang telah disebutkan tadi dapat terpenuhi. Mudah-mudahan nanti didengar ya Pak ya oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan kita. Apa yang menjadi harapan dari Puskesmas Penangguhan Duren itu jauh akan lebih baik lagi. Lebih baik lagi ke depannya. Terutama di dalam pelayanan. Oh iya. Sejauh ini nih Pak, apa saja prestasi yang telah dicapai atau diraih nih, baik dari tenaga kesehatan maupun dari Puskesmas Penangguhan Duren itu sendiri Pak? Ya. Yang pertama di tahun 2019 kami melakukan akreditasi. Iya. Jadi Puskesmas Penangguhan Duren, saya ulangi lagi itu Bu Nirwala, dari 2018 mulai beroperasi itu sampai pas itu langsung melakukan itu akreditasi. 2019 akreditasi ya Pak ya. Dan alhamdulillah hasilnya itu termasuk juga menurut saya prestasi sebenarnya. Jadi itu mendapat predikat Madya. Luar biasa sekali ya nih. Karena memang walaupun masih umurnya muda ya. Bersama seluruh teman-teman yang ada di Puskesmas. Jadi pada saat ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman, rekan-rekan yang di sana ya Pak ya. Kerja keras, ya dalam kekompakannya dalam mencapai di tahun 2019 itu Puskesmas Penangguhan Duren mencapai yaitu predikat Madya. Dan selanjutnya bersama juga tim yang ada di membentuk tim gerak cepat itu kami dari penanganan karhutla dari untuk kesehatannya
dan mendapat yaitu satu penghargaan dari Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kampung Gilir, yaitu Bapak Haji Muhammad Lubis waktu itu ya Pak ya. 2019, ya. Jadi mendapatkan yaitu satu penghargaan juga di untuk Hari Kesehatan Nasional. Ya. Jadi Penghargaan berupa apa nih Pak? berupa sertifikat kalau Sertifikat Piagam, atas ya. keberhasilan penanganan Karhutla. karhutla. Iya. Iya. Mungkin ini kemarin proses akreditasinya itu di tahun 2019, 19. berarti akan menghadapi proses reakred Ya, kali ya Pak ya. Mungkin harapannya dari Madya bisa naik ke utama. Ya Pak ya. Itu harapan ya Pak ya. Amin ya. Semoga bisa tercapai ya Pak ya. Insyaallah kami untuk di reakreditasi itu di bulan Oktober tahun 2022. 2022 ya. Berarti untuk kedepannya ini masih ada waktu nih Pak untuk Ya. perbaikan kan. Apa-apa sih yang masih menjadi apa yang belum tercapai waktu itu Ya. kan Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan untuk tahun 2022 ini realisasinya tercapai semua ya Pak ya, sehingga mendapatkan predikat utama. Iya. Makanya Bahkan kalau bisa paripurna. Paripurna. Iya. 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 jadi makanya mulai dari setelah akreditasi yang kemarin sampai saat ini kami terus melakukan tidak bosan-bosannya terus melakukan peningkatan untuk pelayanan Untuk kepada Iya. masyarakat supaya itu nantinya hasilnya lebih baik lagi waktu di reakreditasi yang akan Iya. datang. Jadi dari sekarang sudah disiapkan nih Pak ya. Sudah Iya. Iya. Nah, mungkin berhubungan dengan peningkatan kinerja tadi ya, Pak ya. Kiat-kiat apa saja nih yang Bapak lakukan untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan kinerja dari staf Puskesmas Penangguhan Duren? Yang pertama, tidak lupa terus berkoordinasi, mengajak seluruh teman-teman yang ada di puskesmas, yaitu kan melakukan diskusi, kemudian keluar dari mini lokakarya. Iya. Nah, dan langsung di masing-masing program kita tanya di situ apa yang menjadi kendala. Kemudian bagaimana sama-sama kita musyawarah itu kalaupun ini jadi hambatan bagaimana solusinya. Ada pemecahannya ya Pak ya. Sama teman-teman sekalian. Dan itu yang menjadi yang menjadi semangat bagi kami juga ke depannya itu ya kami terus berupaya mengejar itu kalaupun ini belum tercapai bagaimana harus tercapai. Iya. Jadi ada target ya. Jadi terus berkoordinasi terus dengan sama-sama teman-teman melakukan diskusi. Saling mendukung ya Pak ya. Mungkin menciptakan suasana kekeluargaan juga ya, Pak ya. Iya, jadi Kalaupun itu di luar dari mini lokakarya yang rutin gitu ya. iya, Bukan rutin. Iya. Iya, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini ya. Tapi kita harus break untuk video tutorial kenali apa itu gangguan jiwa. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, dalam video ini gue akan bahas mengenai gangguan jiwa. Sumbernya diambil dari Lembar Informasi dan Edukasi Kementerian Kesehatan Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Apa itu gangguan jiwa? Gangguan jiwa adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang menimbulkan disfungsi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Apa yang dirasakan jika mengalami gangguan jiwa? Mereka yang mengalami gangguan jiwa akan merasa stres, tidak nyaman, dan menderita dengan gejala yang dirasa. Selain itu, kehidupan personal seperti kemampuan mengurus diri dan kehidupan sosial seperti komunikasi dengan teman akan terganggu. Performa pekerjaan, pendidikan, dan produktivitas juga menurun. Siapa saja yang dapat mengalami gangguan jiwa? Semua orang bisa mengalami gangguan jiwa dengan intensitas ringan maupun berat. Dikatakan bahwa 1 dari 4 orang beresiko mengalami gangguan jiwa dengan rentang usia dan latar belakang apapun. Apa penyebab dari gangguan jiwa? Diduga penyebab gangguan jiwa terdiri dari beberapa faktor, yaitu biologis. Zat kimia di otak seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak seimbang.
Faktor genetik juga berperan dalam munculnya gangguan jiwa, walaupun tidak selalu diturunkan dari ayah atau ibu ke anak langsung. Psikologi. Perkembangan dan pola asuh sedari kecil menjadi salah satu faktor juga. Begitu pula dengan masalah hidup yang dapat menjadi pemicu munculnya gangguan jiwa. Sosial. Contohnya adalah pergaulan dan peraturan dari adat istiadat tertentu. Apa saja gangguan jiwa yang sering ditemui? Ansietas, perasaan cemas, tidak menyenangkan, atau khawatir tanpa sebab yang jelas. Biasanya disertai gejala fisik seperti jantung berdebar, sesak napas, mual, keringat dingin, dan lain sebagainya. Depresi, perasaan yang sedih berkepanjangan, disertai hilangnya minat untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Seringkali disertai pemikiran untuk mengakhiri hidup. Bipolar, mood swing yang ekstrim antara senang sekali atau mania, dan depresi. Perubahan mood ini berlangsung dalam periode tertentu dengan pola dan intensitas yang beragam. Skizofrenia. Penderita skizofrenia mengalami halusinasi, yaitu mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, dan juga mengalami waham, yaitu sebuah keyakinan yang salah, namun dianggap benar dan tidak bisa dipatahkan. Misalnya, merasa sedang dimata-matai, atau merasa ada orang yang akan mencelakai dirinya. Bagaimana penanganan gangguan jiwa? Penanganan gangguan jiwa yang ideal adalah kombinasi dari obat atau farmakoterapi, psikoterapi, dan dukungan sosial. Apakah penderita gangguan jiwa bisa sembuh? Jika penanganannya tepat, cepat, dan komprehensif, maka penderita gangguan jiwa bisa pulih dan hidup optimal seperti orang lain. Jadi, jangan berkecil hati jika mengalami gangguan jiwa. Kenali, tangani, dan kelola. Iya, kembali lagi bersama kami dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Ya, sebenarnya menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Tetapi karena keterbatasan waktu, jadi kita harus cukupkan sampai di sini dulu perbincangan kita. Iya. Untuk sahabat sehat yang ada di rumah, jangan lupa tetap saksikan live streaming kita setiap hari Senin dan Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa tetap di akun media sosial kita, yaitu melalui Instagram, Facebook, dan YouTube melalui Dinkes Cup Oki. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bapak Adi Sucipto atas kehadirannya. Ya, Pak ya. Dan acara ini tetap didukung oleh Bank Sumsel Babe. Dan saya Nirmala Sari Dan saya Ani Farida. dan Bapak Adi Sucipto SK. pamit undur diri. Dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari telah berganti, tak bisa ku hindari. Tibalah saat ini bertemu dengan jantungku berdegup cepat, kaki bergetar hebat. Akankah ku ulangi merusak hatinya? Mohon Tuhan, kali
bersama.